Pemirsa, kita bisa melihat bersama-sama bahwa kami masih berada di kediaman Wayan Mirna Salihin, dan seperti inilah prosesi ibadah yang sedang baru saja dimulai. Saya berkesempatan sebetulnya untuk melihat sejumlah foto yang ditampilkan di sini. Masih bersama saya Sandy. Sen, coba sini Sen. Saya di sini melihat ada foto, this very beautiful picture. Ini almarhum. Itu Mirna, ya. Ini Sandy. Iya. Oke. Dan kita boleh ngelihat lagi nggak sekitar sini, Sen? Oke. This is an old picture, ha? Ini foto yang lama. Jujur, secara kasat mata saya bisa tidak bedain. Oh iya. Yang mana Mirna, yang mana Sandy? Aku yang itu yang kanan, Mirna yang kiri. Iya. Ini Sandy. Karena juga aku nggak bisa bedain sih sebenarnya. Kamu nggak bisa bedain. Kamu tuh betul-betul sehati banget dengan almarhum. Ya, sehati banget lah. Yang satu kandungan di dalam perut, jadi. Oke. 10 bulan menjalani proses hukum, mencari keadilan, seeking justice atas kematian saudari Anda. How does it feel? Ya, it feels gimana ya? Rasanya tuh sebenarnya capek sih sebenarnya. Capek banget kita keluarga tuh capek banget. Kita pengen cari sebenarnya tuh orang tuh siapa yang ngelakuin ini ke Mirna kan. Tapi ya itu semua kita udah nggak terlalu pikirin sih sekarang. Kalau memang dia nggak mau ngaku atau apa, jadi ya lihat besok keputusannya seperti apa gitu. Oke. Kita bisa sambil jalan lagi, Sandy. Saya ingin menunjukkan kepada pemirsa sebetulnya ada sejumlah foto-foto lain di sini yang sebetulnya bisa dikatakan memberikan memori ya bagi Sandy, bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah ini, both of you just real twins, bener-bener kembar banget ya. Ya itu aku mirip banget. Aku pun juga kayak lupa aku yang mana. Yang mana? Kayaknya aku yang kanan, Mirna yang kiri. Oke, kita bisa sambil duduk. Sandy, jika kamu bisa berbincang dengan almarhum saudari kamu, ini hari ini adalah momen doa. Besok momen di mana vonis akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap saudari Anda. Saya ingin bertanya, apa hal yang terakhir yang kamu komunikasikan dengan almarhum? Aku terakhir komunikasi sama Mirna itu cuman mau ketemu bareng di rumah ini. Kita mau main sama anak aku. Oke. Itu aja. Dan karena aku kan baru recently waktu itu punya anak, jadi aku cuma pengen di rumah aja sama Mirna mainin anak aku. Itu aja sih yang kangenin selama dia nggak ada gitu. Baik. Karena Mirna sendiri kan juga kan baru married, dia juga pengen punya anak kan. Tapi karena aku udah punya anak duluan, jadi mainin anak aku dulu gitu. Baik. Jadi yang terakhir itu pas Mirna meninggal, itu kira 3 hari nggak ketemu aku sama anak aku. Itu doang yang aku sedihin sih. Itu yang sedih. Dan sampai sekarang itu masih terngiang. Iya. Aku terakhir SMS dia aja aku masih baca, kadang aku buka. Apa yang disampaikan waktu itu? Dia nyariin anak aku. Dia nyariin? Iya, dia pengen ketemu Sebi, dia bilang. Nah, aku panggilannya Sebi, sebenarnya Sebastian. Dia mau ketemu Sebi, pokoknya tiap hari dia maunya tuh mainin anak aku terus gitu. Itu aja sih yang aku kangenin pokoknya. Sayangnya terus Mirna juga nggak bisa kasih saudara juga ke anak aku gitu. Nah, jika bisa menyampaikan hal tersebut, apa yang ingin disampaikan betul-betul kepada almarhum saudari Anda? Rasa luapan kangen, rasa luapan saya pikir emosi kehilangan atas seorang yang Anda begitu cintai. Aku sih tiap hari sih everyday, aku tuh selalu aku berdoa aja sih, tiap malam aku berdoa. Aku tuh bilang, aku tahu Mira tuh di sana tuh pasti udah tenang, udah pasti Mira tuh pasti udah tenang. Cuman kita aja yang ditinggal, kita yang mikirin dia terus di sini gitu loh. Aku coba pengen sampein aja, ya Mir, kita semua di sini, pokoknya jagain kamu, kita pokoknya akan tuntasin ini sampai besok. Ya semoga ya Tuhan adil gitu, biar besok keputusannya tuh benar, nggak sampai salah sama sekali. Ya gitu aja sih. Hal itu yang ingin disampaikan sebetulnya. Sebenarnya banyak sih, banyak banget, tapi aku nggak tahu cara ngomong gimana.
banyak perasaan kangen aku tuh udah terlalu meluap gitu. Sampai sekarang aja masih I can't believe dia nggak ada gitu. Tiap kali bangun pagi, karena tiap hari aku di rumah ini sama dia tuh berdua pasti ketemu, nggak mungkin enggak gitu. Jadi ini lumayan susah buat, maksudnya jalan hidup lumayan aneh gitu. Dan apalagi kasus ini kan besar, kita nggak, aku nggak sampai kepikiran ini kasus bakalan meluap seperti ini gitu. Masih pernah merasa begitu tidak adil atas apa yang terjadi? Kalau aku personally aku masih nggak terima, jujur aku nggak terima. Karena ini perbuatan sangat jahat banget ke kembaran aku sendiri gitu, nggak fair buat Mirna gitu. Karena Mirna baru bahagia kan, gitu aja sih. Baik. Ekspektasi Anda tentu saja menjadi pertanyaan saya atas sidang yang akan berlangsung besok. Menurut keluarga, hukuman apa yang paling pantas dijatuhkan? Kita tahu tuntutan 20 tahun penjara. Iya. Apa ekspektasinya? Ya kalau bisa sih, aku sih gimana ya, buat perbuatan dia, si Jessica dia udah berbuat seperti ini sih, dia mesti tanggung jawab ya menurut saya sih. Kalau bisa ya seumur hidup. Itu saya personally itu saya. Tapi kita kan nggak tahu. Semua hukuman itu tergantung hakim besok. Sama ya urusan Jessica sama Tuhan. Itu aja sih. Saya juga nggak ada ekspektasi apa-apa. Sekarang hari ini kita keluarga cuma pengen berdoa biar semoga hakim tuh bisa kayak melihat mana yang benar mana yang salah gitu aja sih. Aku selalu ngomong begini karena memang ya itu apa adanya seperti itu gitu. Kita serahin semua ke hakim aja, ke hakim dan ke Tuhan. Baik, Anda yakin bahwa pada akhirnya justice for Mirna, keadilan untuk Mirna akan bisa ditegakkan esok hari? Aku berharap seperti itu. Berharap seperti itu? Selalu berharap seperti itu. Kita nggak bakal tahu sih ekspektasi besok kayak apa, tapi aku berharap Mirna dapat keadilan dia. Baik. Itu yang kemudian menjadi alasan sebetulnya Anda bersama dengan keluarga kerap kali mengawal persidangan, kerap kali hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, kita mesti hadir, trial by trial, persidangan demi persidangan. Iya, biarpun capek kita harus tetap datang. Aku cuma pengen ya memantau persidangan aja seperti apa gitu. Nggak mau sampai kelewat. Ya sampai akhir sekarang ya biarpun capek ya begini. Capek banget. Capek banget sama semua apa yang terjadi udah sampai sekarang. Ya, sama tuduhan-tuduhan yang di luar sana yang diomongin, ya semoga cepat berakhir aja gitu, biar besok semoga semua ini selesai dengan baik. Semuanya selesai dengan baik. Ya. Menurut Anda, jika vonis dijatuhkan, apakah secara serta-merta, saya harus tanya ini secara personal kepada Anda, Anda memaafkan perbuatan yang dituduhkan menghilangkan nyawa saudari Anda? Oh, maksudnya aku maafin apa enggak ya Jessica-nya? Betul, Anda memaafkan Jessica? Kalau aku personally, aku enggak sih. Karena aku ini gimana ya? Aku personally enggak maafin. Karena menurut aku dia ini jahat sekali gitu. Kalau aku personally ya, mungkin kalau keluarga aku yang lain kalau ditanya masing-masing aku nggak tahu jawabannya apa. Tapi kalau aku personally aku nggak terima karena aku kembarannya. Aku lahir bareng-bareng di perut bareng sama dia segala macam. Saya bisa ngerasain kesakitan dia waktu itu pas lagi di CCTV aja kelihatan dia kesakitan gitu. Nggak tahu rasanya kayak apa gitu loh. Maksudnya pasti itu sakit banget gitu. Kamu berusaha untuk mengimajinasi kamu berada dalam posisi dia? Iya, aku kayak gitu. Aku mau coba rasain apa sih yang Mina rasain gitu, kayak sakit banget ya kayaknya. Jadi aku sih personally nggak terima, masih nggak bisa. Masih nggak bisa. Mungkin by time ya aku bisa maafin, tapi kalau sekarang belum bisa. Apakah pada akhirnya ini semua akibat proses persidangan yang begitu alot sampai pledoi juga dibacakan dan secara juga personal maupun dan juga karena Jessica-nya nggak merasa menyesal, dia nggak menyesal mengaku. Itu satu. Kalau misalkan dari pertama dia itu udah misalkan oke, mamanya bisa datang ke sini ngomong baik-baik, mungkin aku bisa reconsider itu. Tapi ini sama sekali nggak, mereka menyerang kita terus. Jadi saya ngerasa ya udah oke, kalau if they want, apa yang dia mau kayak gitu ya udah gitu. Ya hukum harus berjalan. Hukum harus berjalan. Kalau aku I take it personally, aku nggak maafin. Kamu tidak maafin? Iya, karena dia kembaran aku. Coba rasain aja saudara kalian direnggut tiba-tiba gitu, rasanya kayak apa? Baik.
Saya pikir itu yang menjadi bagian dari penguatan yang dilakukan saat ini ya. Hari ini doa dilakukan. Justice for Mirna itu yang dicari, tentu saja bukan hanya keluarga yang ada di sini, kerabat yang jauh juga. Banyak orang di luar sana masih bertanya-tanya sebetulnya seperti apa keadilan untuk Mirna. Dan kita akan kembali saat lagi. Sandy, pemirsa iTalk akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali dalam iTalk, pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat suasana terkini. Seperti yang Anda saksikan saat ini adalah suasana di mana proses ibadah penguatan terhadap keluarga masih terus dilakukan di Sunter, Jakarta Utara. Kerabat, keluarga yang begitu kehilangan Wayan Mirna Salihin saat ini berdoa. Mereka tentu saja berusaha untuk menguatkan diri mereka dan tentu saja berusaha untuk menanti keadilan seperti apa yang akan terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat esok hari. Kita akan lanjut berdialog. Di sebelah kiri saya sudah ada Sandy dan kita sudah kedatangan lagi Arif Sumarko yang merupakan suami dari almarhum Wayan Mirna Salihin. Selamat malam, Rif. Selamat malam. Apa kabar, Rif? Baik. Boleh dipegang, Rif? Tadi saya sudah berbincang bersama dengan Sandy. Sandy masih mengatakan bahwa masih ada luka yang begitu dalam atas apa yang terjadi. Arif, apa yang Anda rasakan saat ini? Sudah 10 bulan kasus ini, apakah pada akhirnya sudah menyerahkan seluruhnya kepada pengadilan dan memaafkan apa yang sudah terjadi? Kalau dibilang memaafkan ya gimana ya, nggak bisa ngomong memaafkan karena apa ya, kayak kita itu kan berasa kehilangan dari awal ya. Terus sekarang tuh dibuat susah lagi, difitnah lagi, seperti diputar-putar gitu. Kayak sekarang tuh menjalani proses persidangan aja itu, nonton di sana tuh susah sekali bagi saya gitu, karena saya harus melihat berulang kali bagaimana istri saya dibunuh. Dan itu begitu melukai hati Anda? Dan itu begitu melukai karena saya tuh kangen gitu kan. Saya berasa kangen dengan istri saya, tapi saya nggak tahu gimana gitu mau ketemu dia lagi. Dan sekarang difitnah. Itu bagaimana gitu loh, kayak perasaan saya gitu, kayak udah jatuh, kejatuhan tangga, ketimpa semen, ketimpa batu bata gitu kan. Berulang kali gitu. And it hurts a lot. Seperti itu. Besok putusan akan diambil. Rif, apa ekspektasi keluarga? Ya kami mengharapkan keputusan yang seadil-adilnya ya, tanpa intervensi dari pihak manapun gitu. Dan apa namanya? Kita semua sudah menyerahkan kepada hakim gitu yang mulia. Sekarang yang bisa menguatkan kita cuma Tuhan. Kami hanya bisa berdoa sama Tuhan untuk mendapatkan keadilan, karena kami percaya hukum Indonesia dapat ditegakkan gitu. Saya harus kembali bertanya ini kepada Arif. Keadilan seperti apa sebetulnya yang diharapkan oleh keluarga? Jadi keadilan, jadi kan saya tahu gitu loh, mau hukuman berapa tahun pun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun pun tidak bisa mengembalikan Mirna ke saya gitu. Ya, kami ingin hakim memutus dengan seadil-adilnya, dalam artian ini ada korban gitu kan. Korbannya Mirna gitu. Dia sudah kesakitan di sana gitu. Saya sendiri berasa sedih sekali gitu kan, apalagi ngelihat di CCTV bagaimana dia mengerang kesakitan gitu. Tolonglah lihat gitu loh. Ini ada korbannya. Kita mengharapkan hukuman yang sesuai gitu loh. Anda masih bisa merasakan betul momen terakhir almarhum istri Anda. Mohon maaf, saya harus mengajak Anda kembali mengingat itu, tapi paling tidak saat ini opini publik, perbincangan publik kemudian sudah melebar kemana-mana, Rif. Dalam pledoi terakhir Anda disebut-sebut terlibat, kemudian disebut juga bertemu dengan barista dan segala macam. Apakah ini mengganggu Anda, mencemaskan Anda? Kalau menurut saya
saya di posisi yang benar gitu. Saya nggak takut mau mereka membuat fitnahan apapun, tidak akan pernah berhasil gitu. Karena saya ada di posisi yang benar dan semua yang benar tidak mungkin jadi salah gitu loh. Dan saya tegaskan lagi, yang salah nggak mungkin bisa dibenar-benarkan kan. Anda yakin bahwa pada akhirnya kebenaran akan terungkap, keadilan akan benar-benar ditemukan? Seperti apa yang Anda promote berkali-kali, Justice for Mirna. Ya, saya yakin ya, hukum di Indonesia itu dapat ditegakkan gitu. Dan saya yakin kami sebagai warga negara Indonesia ya, dapat memperoleh itu, karena itu kewajiban kami kan, mendapatkan keadilan. Baik. Lelah nggak sih Rif ngikutin proses yang selama ini berjalan 10 bulan? Secara personal, sebagai seorang jurnalis mengikuti kasus ini begitu panjang. Dan tentu saja menjadi pengalaman juga bagi saya. Dan saya memahami betul bahwa kasus ini betul-betul melelahkan, begitu panjang. Dan hingga sampai pada titik ini. Kalau dibilang lelah ya pasti lelah. Tapi mau bagaimanapun juga ini untuk Mirna. Saya pasti akan ngawal persidangan ini sampai kapanpun. Sampai saya mati pun saya kawal, Pak. Anda kawal. Jika kemudian skenario yang tidak diinginkan oleh keluarga kemudian ditemukan besok, vonis hakim begitu ringan atau bisa saja bebas, apa yang akan dilakukan oleh keluarga? Itu nanti apa namanya, kalau vonis ya, nanti semua itu ringan, ya itu yang saya bilang gitu loh. Mau ringan, mau apa besar, itu tidak akan pernah mengembalikan Mirna gitu loh. Berapapun angkanya kita tidak akan pernah puas. Karena kami tidak bisa melihat Mirna lagi. Gimana sih caranya gitu loh. Kami tuh ingin sekali gitu loh Mirna ada di samping saya. Saya bisa ngobrol sama dia. Saya bisa apa kayak meneruskan masa depan saya gitu. Cuman kan itu semua udah diambil gitu aja. Jadi sekali lagi angka itu apa ya, tidak akan pernah memuaskan saya gitu. Terakhir untuk Arif, jika bisa pada akhirnya berbincang atau menyampaikan sesuatu kepada institusi hukum di tanah air ini jelang vonis, apa yang ingin Arif sampaikan? Kami sekeluarga ya berterima kasih gitu. Bagaimana sebuah kasus Mirna ini diungkap ya, dari awalnya. Kami berterima kasih kepada kepolisian, kepada jaksa yang membantu kami gitu mengungkap kasus ini. Karena kasus ini juga saya yakin tidak gampang gitu kan. Susah menurut saya. Dan apa namanya? Kami berharap hakim dapat memutus yang seadil-adilnya. Semoga hakim diberi kesehatan yang sempurna ya. Jadi terima kasih semuanya gitu loh. Yang apalagi untuk teman-teman dan kawan-kawan di Justice for Mirna. Saya yakin banyak orang baik di sana gitu loh yang membantu kami selalu. Baik. Pertanyaan sama akan saya lontarkan kepada Sandy. Jika bisa berbincang, menyampaikan secara langsung kepada institusi penegak hukum apa yang ingin disampaikan jelang vonis besok. Aku bakal ngomong sama sih kayak kemarin-kemarin ya. Aku berharap semoga Pak Hakim bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai salah menghukum orang. Jangan sampai meleset deh pokoknya. Dilihat benar baik-baik gitu loh. Gitu aja sih, sama aku udah ya kayak Arif udah bilang ya, terima kasih buat semuanya yang udah kayak bantuin kita, Pak Jaksa semua, sama yang udah ngebantuin di persidangan semuanya, dan teman-teman juga yang udah dukung, sama yang di Justice for Mirna juga kita thank you semuanya yang udah dukung persidangan sampai sekarang gitu. Ketemu sampai besok juga vonis gimana, kita lihat bareng-bareng. Baik, kita akan melihat bareng-bareng. Terima kasih Arif, terima kasih Sandy Salihin yang merupakan saudari kembar dari almarhumah yang Mirna Salihin. Sebuah privilege bagi kami sebetulnya bisa diundang ke sini dan menyaksikan secara langsung seperti apa ibadah penguatan kepada keluarga yang ada di sini. Dan tentu saja pemirsa, kita akan menyaksikan esok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menjadi ending story, akan menjadi kisah akhir dari sejumlah trial, sejumlah perjalanan persidangan. Sudah ada 31 persidangan, ada lebih dari 17 saksi ahli maupun saksi fakta yang dihadirkan.
Namun paling tidak kita menyerahkan seluruhnya kepada institusi penegak hukum di tanah air. Kiranya keadilan dan kebenaranlah yang terungkap esok hari dalam sidang Kopi Maut Cyanida. Kami kembalikan kepada Ari Ardi. Baik, terima kasih Abram Silaban. Itulah pemirsa wawancara Abram Silaban dengan Arif Sunarko, suami dari Wayan Mirna Salihin, dan juga Sandi Salihin, kembaran dari Wayan Mirna Salihin. Dan selanjutnya saya akan berdialog bersama ibunda dari Jessica Kumala Wongso, Imelda Wongso. Tetaplah bersama kami di iTalk.